wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Andita. Saya dari kelas MA 22B1 dengan nomor induk mahasiswa 112210652. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana bisa rupiah melemah dan bagaimana cara mengatasinya. Penyebab rupiah melemah dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang terjadi di dalam maupun di luar Indonesia. Naik turun nilai rupiah memang bukanlah hal baru bagi kondisi keuangan negara kita. Pelemahan nilai rupiah mengakibatkan meningkatnya harga barang kebutuhan, di mana hal ini juga tidak diimbangi dengan adanya kenaikan gaji dari pemerintah. Penyebab rupiah melemah perlu dipahami oleh setiap warga negara. Pasalnya, hal ini sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari tiap masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan juga tindakan untuk mengatasi pelemahan rupiah ini. Penyebab rupiah melemah itu tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor internal maupun faktor eksternal menjadi penyebab rupiah melemah yang harus diperhatikan. Berikut saya jelaskan beberapa penyebab rupiah bisa melemah. Yang pertama itu adalah ada perekonomian Amerika Serikat yang meningkat. Penyebab rupiah melemah yang pertama yaitu yang tadi, perekonomian Amerika Serikat yang makin meningkat. Setelah krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008, pemerintah Amerika Serikat mulai memberlakukan beberapa kebijakan ekonomi untuk memperbaiki perekonomian mereka. Semenjak 2013, pemerintahan Amerika Serikat melakukan kebijakan tapering off, yaitu meningkatkan suku bunga negara yang membuat nilai dolar menguat dan mengurangi suplai di kancah global. Hal inilah yang membuat nilai rupiah melemah. Berikutnya adalah turunnya harga komoditas ekspor. 3 tahun terakhir, kondisi perdagangan ekspor impor Indonesia mengalami tekanan berat yang disebabkan turunnya harga komoditas di pasar internasional. Kondisi ini berdampak besar terhadap Indonesia yang menggantungkan perekonomiannya dari ekspor komoditas dan membuat neraca perdagangan memburuk. Pada akhirnya, kondisi ini menjadi penyebab rupiah melemah. Selanjutnya, tingginya tingkat impor. Tingginya tingkat impor juga menjadi salah satu di antara penyebab rupiah melemah. Menurunnya nilai ekspor Indonesia berbanding terbalik dengan nilai impor yang semakin meningkat. Hal ini menjadi kesalahan konsumsi masyarakat yang lebih menyukai produk buatan luar negeri dibandingkan dengan produk buatan lokal. Selain itu, masih tingginya impor bahan bakar minyak di tengah kenaikan harga minyak dunia mengakibatkan subsidi yang diberikan pemerintah juga meningkat. Besarnya impor yang membutuhkan banyak dolar sebagai alat pembayaran khusus barang konsumsi menjadi penyebab rupiah melemah. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita mengatasi rupiah melemah. Penyebab rupiah melemah tentunya juga bisa diatasi. Bahkan, hal ini bisa dilakukan oleh segenap masyarakat Indonesia sendiri. Berikut cara mengatasi rupiah yang melemah. Yang pertama, membeli produk dalam negeri serta menahan diri terhadap produk impor. Cara mengatasi penyebab rupiah melemah yang pertama yaitu yang tadi, dengan cara kita membeli produk kita itu.
Dengan membeli produk kita sendiri, kamu bisa mengubah pembelian produk impor ke produk buatan dalam negeri. Terlepas dari perbedaan kualitas dengan produk impor, masih banyak produk lokal yang tidak kalah kualitas dan bahkan sudah menembus pasar internasional. Masyarakat saat ini juga terkenal cepat berganti handphone, menunda membeli handphone dan barang elektronik yang sebagian besar adalah barang impor juga dapat membantu meningkatkan nilai rupiah. Yang kedua adalah tidak menimbun dolar dan menukarkannya dengan rupiah. Cara mengatasi rupiah melemah berikutnya adalah tidak menimbun dolar. Kamu harus yakin dan terus menggunakan mata uang rupiah dan tidak ikut menukarkan ke dolar yang mana akan memperburuk nilai rupiah. Cepat atau lambat, nilai mata uang ini akan kembali menguat. Beberapa orang ada yang memiliki kemampuan finansial lebih dan biasanya menyimpan dolar sebagai bagian dari portofolio keuangannya. Dolar dijadikan sebagai bagian diversifikasi investasi. Kondisi saat ini bisa menjadi momentum bagi kamu untuk berperan menyelamatkan perekonomian bangsa dengan cara menukarkan simpanan dolar menjadi rupiah. Yang ketiga adalah berwirausaha dengan orientasi ekspor. Pelemahan nilai rupiah menjadi momen yang tepat bagi kamu yang berjiwa bisnis, terutama jika kalian memiliki impian untuk menghasilkan produk yang bisa menembus pasar internasional. Salah satu contoh bisnis yang bisa kamu tekuni adalah kerajinan tangan, di mana kerajinan tangan asal Indonesia sudah dikenal luas di luar negeri. Nilai tukar rupiah yang turun membuat harga produk ekspor Indonesia relatif lebih murah dibandingkan dengan produk negara lain. Dengan mengekspor produk, maka akan membantu pemerintah dalam mengumpulkan devisa. Yang keempat, ada berwisata dan menikmati wisata dalam negeri. Hal lain yang bisa membantu adalah menahan terlebih dahulu keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri serta mendorong pengembangan sektor pariwisata dalam negeri yang diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa. Destinasi wisata di Indonesia tidak kalah indahnya dengan tempat-tempat di negara lain. Kamu dapat memanfaatkan momen ini untuk menikmati Indonesia yang pada akhirnya mendorong stabilitas kurs dalam jangka pendek. Lalu selanjutnya bepergian dengan transportasi publik. Penggunaan transportasi publik sangat efektif untuk menghemat pemakaian BBM. Jika kamu menghemat penggunaan BBM, maka jumlah BBM yang harus diimpor pemerintah dapat dikurangi sehingga cadangan devisa dapat digunakan untuk kebijakan lain. Cara ini menjadi hal paling sederhana dalam membantu kurs rupiah. Dari beberapa cara yang saya sebutkan tadi, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Jika memang ada beberapa yang lain yang susah, mungkin kita bisa melakukan yang tadi dua hal terakhir seperti bepergian di Indonesia atau bepergian dengan transportasi publik. Walaupun transportasi publik kita masih kurang, tapi dengan antusias kita menggunakannya mungkin bisa membuat pemerintah lebih terbuka kembali untuk untuk memperbaiki keadaan transportasi kita saat ini. Dan untuk bepergian, kita banyak destinasi di Indonesia yang mungkin tidak kalah indahnya, seperti Bali, seperti Nusa Tenggara yang memiliki Lombok, seperti di
Papua, Irian Jaya, pulau-pulau di situ sangat indah. Devant cette photo dans ton lit, il n'est pas fou, il y croit c'est tout, il la voit partout, il attend debout, une rose à la main, Paris n'attend rien autour, la décence est l'air est lourd, le regard absent, il est seul et pas souvent, il n'est pas fou, il aime tout, il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main, non, rien ne le retient. Dans son l'âme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout, il la voit partout, il attend debout, une rose à la main, à part elle il n'attend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd, le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime c'est tout, il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main, non, non plus rien ne le retient. Dans ses love story, dans ses love story, dans ses love story, c'est love story. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.